Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira an yutraku, mereka akan dibiarkan, tidak diuji ketika mereka sudah mengatakan amanna, kami muslim, kami beriman, kami umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami hamba Allah Rabb yang satu. Dikira kalau kita sudah mengatakan seperti itu hidup selesai, kemudian hidup berjalan begitu saja mengalir, nikmat bagi diri kita. Tidak. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kita semua. Umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, yang mana mereka beriman kepada para nabi dan rasul. Apakah mereka hidupnya enak? Tidak. Mereka diuji. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk melihat siapa yang jujur keislaman dan keimanannya, dan siapa yang iman dan Islamnya cuma sampai lisan saja, tidak menembus ke dalam hatinya. Ingat, surga itu mahal dibandingkan dengan amal kita yang begitu rendah, amal kita yang begitu hina, amal kita yang begitu sedikit dibandingkan dengan para nabi dan rasul dan para salafun salih terdahulu. Maka sesungguhnya amal kita tidak mampu membayar tiket surga. Surga itu beragam kenikmatan kita punya. Setiap orang yang dicelupkan satu kali celupan ke dalam surganya Allah, berpuluh-puluh tahun, ratusan bahkan ribuan tahun pengalaman pahit dia di neraka, dan satu kali saja dicelupkan ke dalam surga, dia sudah lupa seketika, Pak, dengan penderitaan ribuan tahun ketika berada di neraka. Saking surga itu penuh dengan kenikmatan. Maka kalau kita tahu surga itu mahal, maka kita harus mampu menanggung resikonya. Ketika berada di dunia, maka sepanjang itu kita harus bersabar mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya innalillahi itu ditulis, dipajang di batu nisan kita, tapi dipajang di sini, di dalam hati kita. Setiap ada musibah, secara refleks kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syukur-syukur ditambahkan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku ganjaran pahala atas musibah yang menimpaku ini. Ngapain mengumpat-ngumpat dan mencela takdir? Toh sudah terjadi dan menimpa kita, yang tersisa cukup bersahabat dengan takdir, menerima dan ucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik dari musibah ini. Jika memang musibah ini ujian, maka inilah yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan uji kalian semua bil khairi berupa kebaikan, atau bisyarri berupa keburukan, dan itu sebagai fitnatan. Fitnatan itu ujian. Wa ilaina turja'un, tapi ingat, hanya kepada Allah kita akan kembali. Ada juga musibah itu berupa peringatan. Ada orang ketika belum dapat kerjaan, itu sop satu terus sholatnya, berdoa pada Allah, qiyamul lail, tahajud, minta kepada Allah. Sudah pegal duduk, tiduran, dia minta pada Allah, minta doa kepada yang lain, minta wasilah doa orang solih. Pas udah dapat kerjaan, nggak kelihatan lagi di masjid. Maka mungkin ketika dia dapat musibah, ini bagian teguran dari Allah.
peringatan. Tujuannya apa? Bukan Allah nggak sayang, justru Allah sengaja menegur dia supaya dia kembali sadar ke jalan Allah, bertaubat, dan itu bentuk sayang Allah kepada dia. Coba bayangkan kalau ini dibiarkan begitu terus, lama-kelamaan jadi cinta dunia, dan boleh jadi matinya su'ul khotimah, masuk neraka. Justru dengan Allah tegur, ini bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Pada hakikatnya musibah yang kita rasakan itu gara-gara tangan kita sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan itu tujuannya Allah ingin mengampuni banyak dosa-dosa kita. Yang terakhir ini boleh jadi musibah adalah azab, dan umumnya ini ditimpakan kepada orang-orang kafir. Sudah banyak tanda Allah yang mereka lihat, tapi tidak mau juga beriman, dan termasuk di dalamnya orang munafik, Pak. Karena munafik itu hakikatnya kafir. Maka hati-hati yang KTP-nya Islam, yang sholat, yang zakat, melakukan ibadah-ibadah zahir, tapi sebenarnya di dalamnya tidak ada keimanan. Kata Allah, wa ma zalamnahum, bukan kami yang zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, namun sebenarnya hakikatnya mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri.